Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kofifa Indah Parwansa, NIM 212111241, kelas S4G. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi konsep ekonomi dalam perspektif makro dan mikro. Baik, untuk materi yang pertama yaitu definisi ilmu ekonomi. Istilah ekonomi lahir dari Yunani dan dengan sendirinya istilah ekonomi berasal dari kata-kata bahasa Yunani. Kata ekonomi sendiri berasal dari kata oikos yang berarti keluarga, rumah tangga, dan nomos atau peraturan-aturan hukum, dan secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang yang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. Untuk materi yang kedua yaitu perkembangan ilmu ekonomi. Yang pertama, konsep klasik Adam Smith. Pada awalnya, konsep ekonomi yang direkonstruksi oleh Adam Smith sangat diwarnai dimensi moral dan etik dengan menerbitkan buku The Theory of Moral Sentiment, karena buku ini selalu menghubungkan masalah ekonomi dengan moral, sesuai dengan bidangnya sebagai seorang guru besar dalam filsafat moral pada University of Glasgow. Pada waktu itu ilmu ekonomi disebut dengan political economy yang belum memisahkan diri dari filsafat, politik hukum, dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Gagasan yang dibangun oleh Adam Smith telah dilandasi oleh beberapa paradigma seperti economic freedom, self-interest, competition, dan laissez-faire. Selain itu, dikemukakan pula sumber-sumber kemakmuran bangsa dan sebab-sebab terjadinya kemiskinan dalam suatu masyarakat. Dari kedua yaitu konsep neoklasik dan Keynes. Dalam ekonomi neoklasik dikemukakan bahwa perkembangan output merupakan fungsi dari sumber daya alam, tenaga kerja, dan stok kapital. Di antara ketiga input produksi tersebut yang dianggap sangat penting artinya dalam proses perkembangan output adalah faktor stok kapital. Dengan dasar berpikir demikian, sering dinyatakan bahwa pembangunan identik dengan perkembangan ekonomi. Untuk konsep yang ketiga yaitu konsep monetaris dan ratex atau rational appreciation. Dalam perkembangan pemikiran ekonomi disebut dengan New Classical Economics atau lebih dikenal dengan ratex. Secara prinsip aliran pemikiran ini juga mengadopsi paradigma ekonomi klasik, yaitu mengurangi intervensi dan mengandalkan mekanisme pasar sebagai instrumen pengatur alokasi sumber daya. Karena monetaris dan ratex berpijak pada asumsi yang sama dengan pemikiran klasik, maka kelemahan-kelemahan yang melekat pada kedua mazhab ini juga relatif sama dengan klasik yang bersifat mekanistik dan hanya beranggapan sistem ekonomi sebagai sistem komoditas. Di samping itu, ratex mengasumsi bahwa setiap individu mempunyai kemampuan dan akses yang sama terhadap informasi. Berdasarkan informasi itu, setiap individu membentuk ekspektasi mengenai keadaan masa mendatang. Dengan asumsi ini, kebijaksanaan yang dilakukan pemerintah cenderung tidak mencapai sasaran sesuai dengan yang diinginkan. Untuk materi yang kedua itu prinsip produksi. Yang pertama, seluruh kegiatan produksi terikat pada tataran nilai dan teknikal secara islami. Sejak dari kegiatan mengorganisir faktor produksi, proses produksi, hingga pemasaran dan konsumen pelayanan kepada konsumen, semuanya harus mengikuti moralitas Islam. Matt Wiley mengatakan perbedaan dari perusahaan-perusahaan non-Islami tak hanya pada tujuannya, tetapi juga pada kebijakan-kebijakan ekonomi dan strategi pasarnya. Produksi barang dan jasa yang dapat merusak moralitas dan menjauhkan manusia dari nilai-nilai religius tidak akan diperbolehkan. Terdapat 5 jenis kebutuhan yang dipandang bermanfaat untuk mencapai falah. Yang pertama itu kehidupan, yang kedua harta, yang ketiga kebenaran, yang keempat ilmu pengetahuan, dan yang kelima kelangsungan keturunan. Selain itu, Islam juga mengajarkan adanya skala prioritas dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi serta melarang sikap berlebihan. Larangan ini juga berlaku bagi segala mata rantai dalam produksinya. Yang ketiga itu memilih kegiatan produksi harus memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan. Kegiatan produksi harus menjaga nilai-nilai keseimbangan dan harmoni dengan lingkungan sosial dan lingkungan hidup dalam masyarakat dalam skala yang lebih luas. Selain itu, masyarakat juga berhak menikmati hasil produksi secara memadai dan berkualitas. Jadi produksi bukan hanya menyangkut kepentingan para produsen saja, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Pemerataan manfaat dan keuntungan produksi bagi keseluruhan masyarakat dan dilakukan dengan cara yang paling baik merupakan tujuan untuk utama kegiatan ekonomi. Memiliki komitmen yang penuh terhadap keadilan. Yang keempat, memiliki dorongan untuk melayani masyarakat sehingga segala keputusan perusahaan harus mempertimbangkan hal ini.
Yang kelima, optimasi keuntungan dipertekankan dengan batasan kedua prinsip di atas. Untuk materi selanjutnya itu prinsip-prinsip konsumsi. Yang pertama itu prinsip keadilan, yang kedua prinsip kebersihan, yang ketiga prinsip kesederhanaan, yang keempat prinsip kemurahan hati, yang kelima prinsip moralitas. Materi selanjutnya itu prinsip-prinsip distribusi. Yang pertama, tetap mengumpulkan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Yang kedua, antara dua penyelenggara muamalah tetap ada keadilan dan harus tetap ada kebebasan ijab kabul dalam akad-akad. Yang ketiga, tetap berpengaruhnya rasa cinta dan lemah lembut. Yang keempat, jelas dan jauh dari perselisihan. Untuk materi selanjutnya itu perilaku produsen. Faktor-faktor produksi yang pertama itu tanah dan sumber alam. Yang kedua, tenaga kerja. Yang ketiga, modal keahlian keusahawan. Yang selanjutnya itu tujuan produksi. Tujuan produksi yaitu yang pertama, meningkatkan nilai guna barang dan jasa. Yang kedua, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Yang ketiga, memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Yang keempat, memperluas lapangan usaha. Yang kelima, menjaga kesinambungan usaha perusahaan. Yang keenam, memenuhi kebutuhan rumah tangga produksi maupun rumah tangga konsumsi. Materi selanjutnya itu perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen merupakan hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Untuk barang berharga jual rendah, proses pengambilan keputusan dilakukan dengan mudah, sedangkan untuk barang berharga jual tinggi, proses pengambilan keputusan dilakukan dengan pertimbangan matang. Untuk materi selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama itu faktor budaya. Budaya atau subudaya dan kelas sosial sangat penting bagi perilaku pembelian. Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku paling dasar. Masing-masing budaya terdiri dari sejumlah subudaya yang lebih menampakkan identifikasi dan sosialisasi khusus bagi para anggotanya. Subudaya mencakup kebangsaan, agama, kelompok ras, dan wilayah geografis. Pada dasarnya, semua masyarakat manusia memiliki stratifikasi sosial. Stratifikasi lebih sering ditemukan dalam bentuk kelas sosial, pembagian masyarakat yang relatif homogen dan permanen, yang tersusun secara hierarkis dan yang para anggotanya menganut nilai, minat, dan perilaku serupa. Yang kedua itu faktor sosial. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok acuan, keluarga, serta peran dan status sosial. Kelompok acuan membuat seseorang menjalani perilaku dan gaya hidup baru dan mempengaruhi perilaku serta konsep pribadi seseorang. Kelompok acuan menuntut orang untuk mengikuti kebiasaan kelompok sehingga dapat mempengaruhi pilihan seseorang akan produk dan merek aktual. Keluarga orientasi terdiri dari orang tua dan saudara kandung seseorang. Dari orang tua seseorang mendapatkan orientasi atas agama, politik, dan ekonomi, serta ambisi pribadi, harga diri, dan cinta. Kedudukan orang tua itu masing-masing kelompok dapat ditentukan berdasarkan peran dan statusnya. Peran meliputi kegiatan yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang. Masing-masing peran menghasilkan status. Faktor yang ketiga itu faktor pribadi. Keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Karakteristik tersebut meliputi usia dan tahap dalam siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, kepribadian, dan konsep diri, serta nilai dan gaya hidup pembeli. Faktor yang keempat yaitu faktor psikologi. Satu perangkat proses psikologis berkombinasi dengan karakteristik konsumen tertentu untuk menghasilkan proses keputusan dan keputusan pembelian. 4. Proses psikologis penting motivasi, persepsi, pembelajaran, dan memori, serta fundamental memori tanggapan konsumen terhadap berbagai rangsangan pemasaran. Baik, itu tadi materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.